Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karvina Fitri Alifah dari absen 21 dan teman saya Dwi Sulistia Hartati dari absen 13. Kami dari kelompok 4 ingin membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Organ tubuh pada anak laki-laki dan perempuan saat berkembang juga memiliki kecepatan yang berbeda. Biasanya anak perempuan mencapai masa pubertas lebih awal dibanding anak laki-laki. Untuk anak laki-laki, masa pubertas bertambah tinggi, otot menguat, bahu melebar dengan pesat. Perubahan tersebut dimana dari dalam kandungan, lahir, dan menjadi dewasa serta lansia. Contoh perubahan yang bersifat meningkat selanjutnya menurun pada nenek dan kakek, di mana masa kecil dan muda seperti kita, namun semakin besar, semakin dewasa, mereka akan berhenti mengalami pertumbuhan dan akan cenderung menurun hingga lanjut usia. Pertumbuhan sendiri akan berhenti di saat kita sudah menginjak dewasa, namun pikiran dan emosi tetap berkembang. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan, antara lain nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu. Selanjutnya, apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhannya dapat diukur dengan angka. Arti perkembangan menurut Dasmita tahun 2009, perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, mempunyai sifat struktural, dan adanya perubahan fisik. Sedangkan perkembangan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, mempunyai sifat struktural, dan adanya perubahan fisik. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Bergerak aktif adalah proses perubahan dari posisi satu ke posisi lain. Sedangkan bergerak pasif adalah pergerakan tidak adanya perubahan dan tempat. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Cara manusia bernafas dengan menggunakan sistem alat pernafasan. Alat pernafasan tersebut antara lain faring, laring, hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu pertambahan pada berat dan tinggi badan, dikarenakan dipengaruhi oleh beragam makanan, minuman, maupun kebiasaan olahraga. Sedangkan perkembangan itu awal dari proses pematangan sel menuju dewasa. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misal bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga, faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia.
Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh untuk memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga turut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang terakhir, ada faktor olahraga dan kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, manusia mengalami fase embrionik. Yang kedua, fase pasca embrionik atau bayi. Yang ketiga, yaitu masa kanak-kanak. Yang keempat, masa remaja. Dan yang kelima, masa dewasa. Dan yang terakhir, masa tua atau manula. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo. Ayo tuh sampai. Asal Gak saupeh. Apaan tuh? Assalamualaikum. Buat Titi. Assalamualaikum. Aku kira-kira wabarakatuh. Saya Karvina Rafidia Alifah. Kenalkan sih. Dalam tubuh semakin bertambah banyak jaringan dan organ tubuh. Semua masya Allah. Apa sih perkembangan itu? Mempunyai sifat struktural dan adanya perubahan fisik. Yang pertama, bergerak. Bergerak dibagi menjadi dua, yaitu atau juga bersifat kuantitatif. Ya tahu macamnya. dan pasif. Bergerak aktif, Tangan mutik. besar badan dan berat badan. Faring, laring, hidup. Hidung bos akan bersifat di batas tertentu, akan berhenti kapan bersifat toh. Ya wes tanda. Yang terakhir, Mau aku iki langsung ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Orang yang pada. Perkembangan manusia. 3. Masa kanak-kanak. Ya, masa tua. Yang keempat kayaknya. Manula. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.